Pengertian data mining. Sebagian ahli menyatakan bahwa data mining merupakan suatu langkah untuk menganalisis pengetahuan dalam basis data atau biasa disebut Knowledge Discovery in Database atau KDD. Data mining merupakan proses untuk menemukan pola data dan pengetahuan yang menarik dari kumpulan data yang sangat besar. Sumber data dapat mencakup database, data warehouse, web, repository, atau data yang dialirkan ke dalam sistem dinamis. Data mining secara sederhana merupakan suatu langkah ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan belum diketahui. Langkah utama data mining. Secara sistematis, langkah utama untuk melakukan data mining terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Eksplorasi atau pemrosesan awal data. Eksplorasi atau pemrosesan awal data terdiri dari pembersihan data, normalisasi data, transformasi data, penanganan missing value, reduksi dimensi, pemilihan subset fitur, dan sebagainya. Yang kedua, membangun model dan validasi. Membangun model dan validasi yaitu melakukan analisis dari berbagai model dan memilih model sehingga menghasilkan kinerja yang terbaik. Yang ketiga, penerapan. Penerapan dilakukan dengan menerapkan model yang dipilih pada data yang baru untuk menghasilkan kinerja yang baik pada masalah yang diinvestigasi. C45. Pengertian C45. Algoritma C45 diperkenalkan oleh Quinlan sebagai versi perbaikan dari ID3. Dalam ID3, induksi decision tree hanya bisa dilakukan pada fitur bertipe kategorikal, nominal atau ordinal, sedangkan tipe numerik tidak dapat digunakan. Perbaikan yang membedakan algoritma C45 dari ID3 adalah dapat menangani fitur dengan tipe numerik, melakukan pemotongan atau pruning decision tree, dan penurunan deriving atau penurunan deriving rule set. Algoritma C45 juga menggunakan kriteria gain dalam menentukan fitur yang menjadi pemecah node pada pohon yang diinduksi. Dalam algoritma C45, untuk membangun pohon keputusan, hal pertama yang dilakukan yaitu memilih atribut sebagai akar. Kemudian dibuat cabang untuk tiap-tiap nilai di dalam akar tersebut. Langkah berikutnya yaitu membagi kasus dalam cabang. Kemudian ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Entropi. Entropi digunakan untuk menentukan yang manakah node yang akan menjadi pemecahan data latihan berikutnya. Nilai entropi lebih tinggi menentukan peningkatan kompetensi klarifikasi. Yang perlu diperhatikan adalah jika entropi untuk node bernilai 0, berarti semua data vektor berada pada label kelas yang sama dan node tersebut menjadi daun yang berisi keputusan. Jika juga perlu diperhatikan dalam perhitungan entropi adalah jika salah satu dari elemen yang jumlahnya 0, maka entropi yang pastikan 0 juga. Jika proporsi semua elemen sama jumlahnya, maka dipastikan entropi bernilai 1. Kemudian pada
Perhitungan nilai entropi. Perhitungan nilai entropi dapat dilihat pada persamaan berikut. Entropi S sigma Ni sama dengan 1 kurang Pi kali log 2 Pi. Himpunan kasus adalah S, jumlah partisi adalah N, proporsi dari S1 terhadap S, di mana log 2 Pi dapat dihitung dengan cara seperti persamaan berikut. Log dalam kurung X sama dengan In dalam kurung S X per In dalam kurung 2. Gain ratio. Kriteria yang paling banyak digunakan untuk memilih fitur untuk pemecahan dalam algoritma C4.5 adalah gain ratio diformulasikan oleh persamaan berikut. Gain ratio A sama dengan gain A per splirinfo A. Dan untuk menghitung gain digunakan persamaan berikut ini. Perhitungan split entropi. Dan untuk perhitungan persamaan entropi digunakan juga persamaan berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan bagaimana untuk menghitung data-data ini di Excel gitu. Jadi dalam materi kami ini adalah datasetnya begitu. Data ini sangat banyak. Jadi untuk sebagai contohnya itu saya hanya mengambil 10 data untuk dihitung saja. Karena cara untuk menghitung data ini dia hanya memiliki satu cara, jadi ini hanya sebagai contohnya saja teman-teman. Baik, langsung saja ya teman-teman, kita mulai dulu. Di sini dalam atribut total memiliki jumlah 10. Ini maaf ya teman, kita ganti saja supaya mempermudahnya kita ganti data. Nah, di sini dalam atribut total memiliki jumlah data 10. Dari mana 10 ini? Yaitu dari 10 data ini ya teman-teman, karena total dari beberapa data ini yaitu 10 ketika, jadi kita ketikkan di sini datanya berjumlah 10 begitu. Untuk mengenai no stroke, kenapa di sini 7? Ya kita lihat lagi teman-teman, kita lihat lagi bahwa dalam 10 data ini ada berapa data yang no stroke. Oke, kita lihat, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ya teman-teman ya. Jadi dalam 10 data ini dia memiliki 7 data no stroke, dan yang terakhir super stroke. Dalam super stroke ini, jadi dalam 10 data ini dia memiliki 3 super stroke, 3 data super stroke. Oke teman-teman,
untuk entropinya ini dia nanti kita saya akan jelaskan bagaimana cara untuk menghitung entropinya ini, teman-teman. Oke, untuk bagian atribut gender, nilai male, cara untuk mencari angka-angka ini, teman-teman, tuh iya, angka-angka ini sama halnya dengan mencari angka di sini atau nilainya di sini, begitu sama dia. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan dengan teliti mana untuk bagian gendernya, teman-teman. Ini atribut gendernya, kemudian nilai male-nya, teman-teman. Jadi teman-teman dalam harus memperhatikan data ini dengan sangat teliti, begitu, agar ketika teman-teman menghitungnya itu tidak salah. Oke, lanjut langsung saja ya teman-teman, saya ingin menjelaskan bagaimana cara menghitung data-data ini. Kita mulai dari sini teman-teman. Sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang rumus yang digunakan. Rumus yang digunakan dalam mencari entropi ialah, teman-teman, sama dengan buka kurung 2 kali min no stroke dibahagi jumlah data tadi, ya teman-teman, jumlah data ini 10 ditutup kurung lagi, kemudian dikali jumlah. Jumlah ini teman-teman harus 2 ya, tidak boleh yang lain. Teman klik, nah maka akan jadi seperti ini. Maka teman-teman kembali lagi kayak seperti ini, tekan lagi, itu ini no stroke dibahagi dengan jumlah data kurung, kemudian ditambah lagi dengan, buka lagi ya, tambah lagi dengan separate stroke dibahagi dengan jumlah data. Oke teman-teman, separate stroke dibahagi dengan jumlah data. Dibahagi dengan jumlah data, kurung, kemudian dikali lagi blok 2 ya teman-teman, 2, kemudian sama lagi separate stroke dibahagi dengan jumlah data, tutup kurung, enter. Kurungnya harus 2 ya teman-teman, karena ini karena awalannya itu 2, jadi di sini juga harus 2, tidak boleh kurang.
Baik teman-teman, langsung enter saja. Ada yang error ya teman-teman. Error ini teman-teman, kita lihat lagi. Oh, ada yang error teman-teman ternyata. Kita buka lagi, kita lihat ini. Oh ya, ini salah teman-teman. Ini. Kita enter lagi. Nah, maka hasilnya ini kan teman-teman sama, tidak ada yang berbeda. Itu rumus dalam mencari nilai entropi ini. Oke ya teman-teman, itu adalah rumusnya. Oke, jadi dalam mencari nilai entropi dari semua data ini, dia hampir mirip dari gender sini. Dari nilai female ini, cara mencari entropinya itu sama. Jadi saya jelaskan lagi. Jadi cara mencarinya itu satu-satu ya teman-teman. Ini dulu, baru ini, baru ini. Dia tidak bisa langsung dicari sekaligus, dia harus memakai rumus, dan rumusnya itu satu baris, tidak bisa langsung. Baik, kita aja sekarang untuk mencari nilai gainnya. Nah, dalam menentukan nilai gain ini, teman-teman juga harus menentukan dulu nilai entropi dari semua data ini sebelum menentukan nilai gainnya. Karena rumus dalam perhitungan gain ini, dia melibatkan jumlah data dari semua data ini dengan jumlah data dari bagian atribut ini. Itu dia membutuhkan jumlah data ini dari data yang kita ambil tadi, kemudian ada juga dengan jumlah dari atribut ini. Ini langsung saja saya ketikkan rumusnya, tidak perlu berlama-lama. Ya, sama dengan buka kurung nilai entropi total, tutup kurung, kemudian dikurangi dengan nilai data dari ini, jumlah datanya yes. Teman-teman, sebelum itu di sini harus ada tanda kurung 2 kali, kemudian dibahagi dengan jumlah data. Kemudian ditutup kurung dan dikali dengan nilai entropi. Ditutup kurung lagi, itu dikurangi lagi dengan buka kurung 2 kali, dikurangi dengan jumlah data 0, baru dibahagi dengan jumlah data. Tutup kurung lagi 1 kali, kemudian dikali dengan jumlah data dari entropi ini. Jadi entropinya 0, kemudian tutup, kemudian di enter. Nah, ini ya teman-teman,
hasilnya sama, tidak ada yang beda. Jadi begitulah cara untuk menghitung nilai entropi sama gainnya untuk mencari hasil entropi dan gainnya. Jadi dalam mencari nilai entropi dan gainnya itu hanya menggunakan rumus-rumus yang saya jelaskan tadi. Jadi tidak ada perbedaan juga untuk mencari data perhitungan Never-Smoked dengan formerly smoked. Caranya sama, tapi teman-teman juga harus teliti dalam mencari data atau menghitung data. Jangan sampai ada rumus yang salah atau data yang Anda masukkan di bagian sini berbeda dengan data yang di sini. Begitu. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan hal itu. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses di RapidMiner terkait pengolahan dataset stroke menggunakan algoritma C45. Nah, sebelum proses di RapidMiner, yang perlu kita gunakan itu adalah dataset. Nah, inilah dataset dari kami mengenai stroke yang terdapat beberapa atribut seperti ID, gender, age, hipertensi, dan lain sebagainya sampai di stroke. Nah, perlu saya tambahkan, data mining tidak pernah lepas dari yang namanya dataset. Karena dalam pengolahan data mining, dataset sangat dibutuhkan sebagai objek untuk mendapatkan pengetahuan. Dalam terminologi statistik, dataset adalah kumpulan dari suatu objek yang mempunyai atribut atau variabel tertentu, di mana untuk setiap objek merupakan individu dari data yang mempunyai sejumlah atribut atau variabel tersebut. Nama lain dari objek yang sering digunakan adalah record, point, vector, pattern, event, observation, dan case. Sementara itu, baris yang menyatakan objek-objek data dalam kolom disebut atribut. Atribut juga dapat disebut dengan variabel, field, fitur, atau dimensi. Selanjutnya proses di RapidMiner. Nah, pertama kita buka aplikasinya. Di sini kami menggunakan RapidMiner versi 5.3. Nah, untuk ini kita tulis new process karena kita akan membuat proses yang baru. Nah, untuk tahapan pertama kali kita lalui yakni import dulu filenya. Di sini kita cari atau tuliskan import. Nah, lalu di sini ada bagian read CSV. Karena format kita CSV, maka kita menggunakan read CSV.
Dan kalau ketika kita menggunakan format Excel, maka kita gunakan Excel. Begitu juga kalau kita menggunakan XML, SAS, Access, AML, maka kita gunakan sesuai yang format kita. Nah, ini kita tarik, diletakkan di sini. Nah, bentuknya seperti ini, ada read CSV. Lalu tahapan selanjutnya adalah kita gunakan decision tree. Karena kita menggunakan C45, identiknya pada rapid miner itu C45 itu diidentikan dengan decision tree. Nah, di sini kita cari atau tuliskan decision tree. Nah, ini kita tarik ke sini. Nah, kemudian ini setengah lingkaran O kita tarik di setengah lingkaran tra. Nah, begitupun ini kita tarik di sini. Nah, kemudian yang terakhir juga kita tarik ke sini untuk menghubungkan. Selanjutnya kita impor dataset yang tadi. Pilih read CSV, kemudian import configuration wizard, kemudian kita pilih dataset yang tadi. Nah, ini kita cari datasetnya tersimpan datanya di mana. Nah, ini dia dataset yang kita punya, dataset stroke. Ada sebanyak 250 baris atau 250 record dataset. Nah, di sini kita next. Nah, ini dia atribut-atributnya. Ini atribut-atributnya. Hasilnya akan seperti ini. Kalau ada data yang error atau tidak sesuai, biasanya muncul pesan error. Nah, kita next lagi. Pada bagian ini ada bagian yang harus kita edit terlebih dahulu, yakni bagian akhir atau di sini. Kita klik label. Nah, karena pada bagian akhir atribut ini, kita akan menentukan klasifikasi akhir, iya atau tidaknya seseorang stroke. Kemudian kita klik finish. Oke. Kemudian kita play. Ini kita klik di sini. Nah, ketika kita play, maka prosesnya seperti ini. Artinya, proses pengolahan data menggunakan algoritma C45 decision tree itu sudah berhasil. Datanya seperti ini, dan hasil akhirnya kita pilih di sini. Nah, akan seperti ini untuk decision tree atau pohon keputusannya. Nah, pohon keputusannya itu dimulai dari heart disease atau penyakit jantungnya apa. Ini atributnya. Atribut yang kedua yakni body mass index. Yang ketiga smoking status. Yang keempat status tempat tinggalnya di kampung atau di kota. Kemudian ini jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki. Dan hasil akhirnya atau klasifikasinya stroke atau tidak stroke.
Nah, setiap data yang kita gunakan, yang kita olah, banyak data yang kita olah, algoritma kita gunakan, itu akan menentukan hasil akhirnya. Terima kasih.